Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya, dan di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat media server dengan Jellyfin. Nah, jadi apa itu sih Jellyfin ya? Jellyfin itu sebuah service yang menyediakan layanan ya untuk menonton film atau mungkin episode kayak TV show dan lain-lain ya. Ini juga mirip seperti Netflix, tapi bedanya kalau Jellyfin dia gratis ya, dan ini juga cocok buat ditaruh atau digunakan self hosting ya untuk kita ya. Dan nanti ini kita akan mencoba Jellyfin ini dengan Ubuntu server ya, dan ditambahin dengan ekstensi CasaOS ya. Nanti saya jelaskan dulu. Oke, sebelum itu karena kita pakai Ubuntu server ya. Nah, jadi karena Ubuntu server ini basisnya Linux, saya akan jelaskan dulu tentang Linux ya. Oke, jadi Linux itu adalah sebuah open source sistem operasi ya. Dan ini di-develop atau di-develop ya di seluruh dunia para developer. Nah, Linux ini dia memakai kernel Unix ya, atau Unix kernel, dan biasanya ini dibutuhkan untuk OS ya, dan biasanya dipakai untuk komputer, laptop, dan juga server ya. Oke, Linux kernel ini dirilis pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Dia ada sebuah murid dari Universitas Helsinki ya di Finland. Dan ini dia penjelasannya tentang Linux ya. Mungkin kita bisa baca lagi kalau yang penasaran. Langsung aja next. Dan sebenarnya ini Linux kernel ini sudah dipakai untuk macOS ya. Ini sebenarnya banyak banget yang udah pakai ya. Mungkin udah puluhan atau mungkin ribuan mungkin, atau yang mungkin ratusan yang udah pakai basis Linux, misalnya kayak Ubuntu server ini, atau mungkin ya Android ya. Android juga nih. Android di tahun 2003 juga pakai Linux kernel, Ubuntu 4.10 di tahun dirilis 20 Oktober tahun 2004, dan lain-lainnya seperti yang company atau perusahaan lainnya yang pakai basis Linux ini ya. Dan mungkin ini contoh OS dengan berbasis Linux. Oke, sekarang karena kita pakai Ubuntu server, saya akan jelaskan dulu ya apa itu Ubuntu. Jadi Ubuntu server ini adalah sebuah distribusi Linux, dan di-develop oleh Canonical Ltd ya. Eh, sebuah perusahaan di balik Ubuntu. Jadi biasanya Ubuntu ini dia ada sebuah sistem operasi yang dipakai untuk banyak ya. Selain kayak media server atau lain-lain, bisa buat web server kayak semacam buat website, aplikasi, database, atau mungkin virtual kontainernya tadi dan lain-lain ya. Nah, ini untuk Ubuntu server. Jadi banyak kegunaannya. Oke, tapi untuk Ubuntu server sama Ubuntu yang biasa, bedanya dia kalau yang Ubuntu server dia tampilannya hanya CLI. Jadi kita harus menghafal eh, perintah atau CLI yang kita harus lakukan. Kalau di Ubuntu biasa ada Jupyter User Interface-nya. Tapi biasanya kalau Linux itu dia banyak ya untuk komen dari CLI-nya. Oke, jadi ini adalah kolaborasi ya. Gimana supaya Jellyfin ini berjalan. Jadi ada namanya Docker. Jadi Docker ini mirip seperti kayak VirtualBox atau mungkin VMware, tapi bedanya untuk Docker ini dia menjalankan sebuah service yang kita akan ingin jalankan ya. Kalau di Docker biasanya di dinamain dengan kontainer. Misalnya kita jalin kontainer Jellyfin, nantinya dia akan mengalokasikan ya, masih bisa Jellyfin ini jalan ya. Jadi sebenarnya Jellyfin ini dia bukan jalan eh, pakai Ubuntu, tapi Docker ini membantu agar si Jellyfin ini berjalan. Oke, mungkin kita bisa nanti jelaskan apa itu Docker. Oke, dan di sini kita kalau belajar lagi sama CasaOS, yang dimana ini untuk memudahkan user ya. Misalnya kita di Ubuntu tidak tahu gimana cara pakai perintah ini, nanti kita pakai CasaOS ya. Jadi kita bisa cek di casaos.gmailspace.com ya. Ini untuk penjelasannya, dan juga ada di GitHub. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasannya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke topologi ya. Gimana cara klien ini bisa tersambung ke server ya dengan router. Dan mungkin saya ini contoh topologi aja, dan sebenarnya networknya kita itu tidak pakai ini dulu karena sementara saya pakainya virtual ya, bukan pakai router. Nanti bisa begini. Gimana sih supaya kalian bisa nyambung ke server? Jadi kita membutuhkan tiga perangkat, yaitu ada klien ya pasti, habis itu ada router yang um, um, mentugaskan untuk nge-route
ke server dan ada Ubuntu server juga. Jadi contoh IP-nya saya pakai misalnya 192.168.60.0/174 dan juga untuk Ubuntu server misalnya saya pakai IP 172.116.1.20.9.0 ya, 124 dan ini semuanya DHCP contohnya. Oke, jadi itu saja untuk penjelasannya. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan gimana sih cara install Ubuntu server ya. Tapi dalam screenshot karena kalau misalnya saya tunjukkan sekarang mungkin membutuhkan waktu yang lama ya karena butuh koneksi internet ya. Oke, misalnya saya akan tunjukkan untuk bagi yang belum punya Ubuntu server ya. Jadi semisal kita sudah punya bootable Ubuntu server, kita pengen install ya. Nah, di sini ada tampilan untuk installannya. Oke, yang pertama ini biasanya kita harus pilih bahasa dulu. Kita pilih bahasa misalnya bahasa Inggris. Lalu di sini kita biasanya disuruh tahuin ya ada untuk server yang biasa ada yang minimize. Ini maksudnya yang light ya, versi lightnya. Lalu di sini ada network configuration. Nah, di sini untuk mengatur interface yang akan nyambung ke routernya ya. Misalnya ini saya pakai DHCP, ini saya dapat IP-nya, terus kita next lagi aja. Terus kita skip proxy address dan ada konfigurasi untuk penyimpanan. Nah, di sini misalnya saya pakai semua disk ya. Saya pakai semua disk, lalu ada minimal testing, dan ini untuk konfigurasi storage-nya ya. Nah, misalnya biasanya untuk penginstalan Ubuntu ini biasanya ada dua, ada boot ya, ada slash boot yang untuk menugaskan untuk memboot ke OS-nya dan ada slash alias root ya. Jadi ini untuk master file-nya di Ubuntu. Lalu di next ini kita eh, diperintahkan untuk membuat username dan password. Nah, di sini kita yang pertama bisa namain bebas ya. Misalnya kalau nama komputer saya Ubuntu, lalu hostname-nya ini Ubuntu slash PM, dan lalu kita isi username dan passwordnya ya. Oke, jadi itu untuk contohnya. Lalu ada penawaran Ubuntu Pro, kita skip. Ini untuk service SSH, ini opsional. Lalu aplikasi tambahan opsional aja. Dan setelah kita melakukan step ini, nanti akan melakukan penginstalan. Nah, di bagian install sistem mungkin emang lama ya, cuman karena saya udah tunjukkan sekarang, mungkin nanti kalian harusnya sudah tahu cara installnya. Oke, lalu saya akan tunjukkan contoh dari Ubuntu server ya. Saya akan coba ganti desktop dulu. Nah, ini saya pakai VM ya, karena kebetulan saya lagi nggak bawa router atau dan juga servernya pasti ya. Oke, di sini contohnya saya sudah menginstal Ubuntu server. Nah, ini tampilan awal dari login screen-nya emang seperti ini. Lalu kita akan login dulu dengan user dan password yang kita sudah buat. Misalnya tadi Ubuntu server ya. Ubuntu usernya salah. Udah salah. Oke, misalnya Ubuntu lalu passwordnya ya. Ini jika kita ketik password ini tidak akan kelihatan. Oke, sudah ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah login ya di sini. Nah, mungkin kita agak bingung ya. Emang di Ubuntu ini mungkin banyak perintah-perintahnya ya. Mungkin kita harus pakai help terus mungkin udah ada komennya tapi kita masih tetap bingung. Nah, CasaOS ini solusinya. Gimana sih cara install CasaOS? Kita balik lagi ya ke browser. Misalnya saya buka dulu ya. Kita coba buka CasaOS websitenya. Nah, casaos.zimaspace.com. Kita coba buka dulu. Oke, jadi ini website resminya dari CasaOS yang ingin mau install atau mau lihat apa sih itu CasaOS ya tentang penjelasannya ya. Nah, ini dia contohnya, Your Personal Code OS. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini contoh-contohnya. Mungkin yang penasaran kita bisa cek nanti ya. Jadi selain buat media server, ini juga bisa dibuat untuk backup data atau mungkin service yang buat backup dan mungkin service lainnya. Makanya CasaOS ini banyak kegunaannya ya dan ini simple dan memudah para user. Kita bisa lihat di sini ya, contohnya ya. Misalnya tanpa CasaOS kita harus menghafal sebuah perintah. Terus kalau kita pakai CasaOS lebih gampang lagi karena sudah terintegrasi dengan user interface-nya ya, udah graphical. Oke, itu juga penjelasannya. Nah, sekarang kita coba gimana saya install CasaOS. Nah, setiap kita masuk ke awal website ini biasanya disenapkan link ini ya. Nah, link sudonya. Nah, ini untuk menginstal CasaOS-nya. Kita bisa tinggal copy saja, lalu paste di CLI-nya di Ubuntu. Nah, ini kita sesuaiin aja. Nah, setelah kita install, kita harus buka website lagi untuk membuka CloudOS-nya by CasaOS ya.
Gimana sih cara bukanya? Kita harus membutuhkan IP yang telah dipasang di Ubuntu server. Kita lihat IP-nya dengan kita ketik perintah IP-A atau IP address ya. Nah, kita cari di bagian physical interface. Karena physical interface saya INS33 ya di sini ya. Nah, ini mouse-nya saya hidden. Nah, ini dia ya, INS33. Lalu ada IP-nya ya di sini. Misalnya saya dapat IP 192.168.251 ya, 124. Nah, kita harus buka di IP yang ini. Kita coba buka dulu 192.168.17.51 ya. Oke, sudah. Ah, ini sudah terbuka ya di sini. Nah, tapi karena saya sudah login dari sebelumnya, maka ini bisa langsung diketik username dan password yang kita telah buat. Oke, jika misalnya kita belum buat ya, kita coba ke slide lagi. Nah, semisal kita belum buat akun Casa OS-nya, kita bisa lakukan seperti ini ya. Nah, ini biasanya untuk awal user ada misalnya welcome to Casa OS. Let's get your account ya. Kita langsung go. Dan ini kita bisa isi username dan password bebas ya. Ini kita bisa tidak sesuai dari uh, username atau user dari Ubuntu server ya. Kita bisa buat bebas ya, ini username untuk login ke Casa OS-nya. Tapi saya sarankan samain aja sama akun di Ubuntu server biar tidak bingung ya. Oke, habis itu kita udah create account, dan kita setelah create account dan username dan passwordnya, kita bisa langsung login ya, seperti yang di sini. Nah, tadi saya sudah sesuaiin, lalu kita Ubuntu server. Kita coba login, dan ya ini untuk tabel awalnya ya, ini emang mudah ya dilihatnya ya. Oh. Jadi, dibandingin sama CLI, kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita lihat nih, ini kita bingung, tuh perintahnya apa sih gitu kan. Nah, makanya CasaOS ini solusinya agar user gampang untuk melakukan hal tersebut. Oke, sekarang kita sudah menginstal di Ubuntu Server beserta JasaOS-nya untuk ekstensinya ya. Oke, karena tujuan kita ingin membuat media server, jadi kita akan install dulu untuk Jellyfin-nya. Oke, gimana cara install Jellyfin? Jadi di sini ada dua aplikasi bawaan dari CasaOS, ada App Store dan Files. Nah, App Store ini untuk menginstal aplikasi ya, yang biasanya kita cari di Docker, namanya kontainer. Tapi di CasaOS namanya aplikasi ya. Di sini kita bisa install aplikasi yang dibutuhkan untuk service kita, dan lalu ada namanya files. Jadi kalau files ini, jadi mirip kayak file explorer ya. Dan ini untuk membuka sebuah file yang kita inginkan ya. Kalau di CLI, biasanya kita harus pakai perintah. Dan ini juga mungkin lagi agak bingung ya, makanya Casa OS ini lebih gampang daripada CLI. Oke, sekarang kita gimana sih cara install Jellyfin ya? Ini mungkin saya udah install, karena kalau misalnya saya install dari sekarang, mungkin agak lama ya, karena gede. Oke, kita ke App Store dulu untuk install Jellyfin. Kita bisa cari sebenarnya Jellyfin ya. Nah, di sini kita klik pada Jellyfin ya di sini. Kalau jika misalnya kita server ada Nvidia, kita pakainya Nvidia GPU. Tapi karena nggak ada, pakai yang biasa aja. Dan di sini eh, adalah laman penginstalan Jellyfin. Jika misalnya belum terinstall, kita tekan saja di sini tombol install ya. Tapi karena saya sudah terinstall, maka tulisannya launch and open. Luncurkan dan buka ya. Oke, karena saya sudah install Jellyfin, kita langsung saja close dulu App Store-nya. Lalu kita buka Jellyfin. Oke, saya akan buka Jellyfin. Oke, sekarang kita akan langsung step by step awal gimana cara setup Jellyfin ya. Oke, di sini ada tulisannya Welcome to Jellyfin. This wizard will help you to touch the setup process ya. Oke, pertama kita pilih dulu bahasa yang kita inginkan ya. Kalau ada bahasa Indonesia nggak? Ada. Oke, kita pakai bahasa Inggris aja ya biar gampang. Kadang biasanya kalau ada pakai bahasa Indonesia nih agak agak lain gitu kan. Jadi kita bahasa bahasa Inggris aja. Ini terserah teman-teman ya untuk bahasa. Nah, sekarang kita buat username dan password ya. Ini beda. Ini username dan password untuk Jellyfin, bukan untuk Ubuntu server. Jadinya bebas aja. Misalnya, saya ingin buat akun Jellyfin-nya tentang server ya. Oke, secara default untuk user pertama kali ini akan admin. Misalnya, teman lain harus pakai akun sendiri. Ini kita bisa buat nanti ya. Oke, misalnya ini untuk user adminnya saya kang server, lalu passwordnya bebas ya, misalnya secret lah. Oke, sudah. Dan next lagi.
Dan lalu kita kan setup untuk media perpustakaan medianya ya, atau media libraries. Nah, disinilah untuk konfigurasi filmnya ya. Oke, cara melihat file yang kita sudah simpan, kita bisa coba ke CSOS lagi, lalu kita ke files. Nah, saya taruh di media server. Nah, di sini ada dua tipe ya. Ada IDN, yaitu video tentang IDN, dan ada movies, yaitu film yang saya simpan ya. Ini saya ada dua nih, ada Despicable Me sama Shaun the Sheep ya, ini contohnya. Lalu ada video showcase IDN, saya taruh di sini. Oke, kita pengen nge-link folder movies ke Jellyfin. Cara nge-link atau menyambungkan, kita tambah dulu media library-nya. Lalu kita atur dulu konten, tipe kontennya. Misalnya eh, film ya, film. Lalu kita display-nya di film aja. Lalu kita arahkan dulu foldernya ya. Kita taruh di media, lalu di movies, kita cari di media, lalu di movies. Oke, kita klik OK aja. Lalu sekarang di sini ada preference language. Nah, ini kita skip aja. Consider any region. Ini sesuaiin aja ya. Kalau misalnya tidak perlu, nggak apa-apa. Ini optional ya, sebenarnya opsinya. Nah, lalu ada namanya sistem metadata downloader. Jadi misalnya bisa itu film kalau setiap kita install ada namanya informasi, misalnya kayak deskripsi tentang film ini atau tahun film ini yang telah dibuat. Nah, misalnya di file kita nggak ada metadata seperti itu. Nantinya si Jellyfin akan membantu mendownload metadata dari open source ya di sini. Oke, sudah begitu saja. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi untuk folder filmnya ya. Sekarang kita akan setup untuk file IDE-nya. Jadi untuk video-video IDN. Jadi kita add library lagi, dan kita eh, misalnya kita pilih tipe kontennya fotos, videos and fotos ya, karena ini bukan film ya. Misalnya display name-nya kita pengen IDN, karena ini video IDN ya. Terus kita coba arahkan lagi filenya ke media, lalu IDN ya contohnya ya. Oke, sudah. Lalu kita skip di sini. Kita klik OK. Lalu kita klik next. Ini preferred metadata language ya. Ini atur aja. Misalnya kita select negara ya. Misalnya Indonesia. Lalu metadata language-nya Inggris aja. Oke, remote access ini skip aja. Oke, selesai. Jadi inti untuk configuration wizard-nya ya. Kita jadi ini pertama kali kita masuk Jellyfin mungkin akan dibilang seperti ini ya. Oke, sekarang kita harus login ulang lagi, dan pastikan ya username dan passwordnya harus ingat sama yang kita tadi buat sebelumnya. Oke, tunggu masih loading. No. Oke, di sini kita sudah lihat ya, ini sudah tersetup ya. Nah, ini tapi kelihatannya emang gampang ya, cuman mungkin yang bikin explore lagi bisa sih. Nah, ini untuk Jellyfin-nya ya, ini kita sudah masuk ke laman awal di Jellyfin. Nah, di sini saya akan mencontohkan ya. Nah, ini sudah ada dua film sudah masuk. Yang pertama ada Shaun the Sheep ya, ini sama Despicable Me. Nah, gimana sih kita pengen konfigurasi file atau cara penamaan file ya? Kita coba saya ke dashboard dulu ya. Kita bisa ke tekan orang atau user, lalu ke dashboard. Nah, jika kalian tidak tahu cara penamaan file di Jellyfin, kita bisa ke library, lalu tekan help di sini. Nah, jika kita tekan help, di sini ada sebuah forum dari Jellyfin ya. Cara untuk setup dari eh, perpustakaan ini ya. Nah, ini sudah dijelaskan, libraries. Lalu kita pengen misalnya kita nggak tahu cara setup media. Media server, kita langsung saja ke media di sini ya. Kita harus buka di server guide, lalu ke media. Misalnya kita pengen tahu cara mengkonfigurasi file untuk filmnya, misalnya ini kita bisa melihat ya. Nah, ini contohnya, misalnya di folder movie ada film-film di sini ya. Nah, lalu ada misalnya ada folder, atau mungkin ada eh, film tapi dia filenya banyak ya, misalnya untuk versi yang full HD atau HD biasa ya. Nah, ini misalnya ada seperti ini dan lain-lainnya ya. Kita bisa lihat ya.
Cek cek. Oke, ini sudah terload ya semuanya ya. Nah, ini kita bisa lihat ada dua file sudah terload ya. Ini ada Soundship nih. Nah, kita coba buka. Nah, there we go ya. Ini ada informasi telah tersimpan ya. Nah, di sini saya punya subtitle ya. Oke, gimana sih cara setup subtitle di filmnya ya? Kita bisa balik lagi ke ke dashboard dulu. Kita bisa ke user, lalu ke dashboard ya. Oke, semisal kita punya file subtitle, tapi tidak masuk ke Jellyfin, kita bisa setup di sini. Misalnya kita ke libraries ya. Eh, sorry sorry bukan di sini. Kita keluar dulu keluar keluar. Jadi cara setupnya ini ada di sini. Lalu kita cari di bagian hamburger, lalu klik edit subtitle. Nah, di sini gimana sih cara menaruh file subtitle tanpa harus masukin manual di Jellyfin? Kita bisa ke CastOS lagi ya. Nah, ini untuk direktorinya saya di movies, lalu bisa di film ini ya, Undescript. Nah, di sini ada namanya file untuk subtitlenya di sini ya. Nah, ini contohnya subtitlenya dengan format filenya SRT. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini dia untuk subtitlenya. Oke, lalu gimana kalau misalnya tidak masuk ke ini, kita gimana cara setup manual di Jellyfin? Kita bisa ke Jellyfin di sini, lalu kita add bahasanya, kita add bahasa, lalu kita upload subtitle yang kita ingin masukkan. Misalnya kita drag ini ya. Nah, untuk subtitle ini ya, dia support untuk file .srt. Jadi kita langsung aja drag aja file subtitlenya, lalu kita ke Jellyfin. Oke, ini nggak bisa di drag ya. Jadi ini harus manual ya. Jadi kita drag lagi. Oke, mana nggak bisa ya? Kah nggak bisa. Oke, ya sudah lah. Jadi mungkin kalau misalnya kita tidak bisa, kita setup aja ya. Oke, itu contohnya cara setup di film di Jellyfin ya. Nah, ini contohnya. Ini ekstra lagi ya. Ini mungkin saya lupa untuk menunjukkan contoh kalau kita nonton di Jellyfin. Oke, misalnya kita sudah lihat nih ada dua film di sini. Misalnya kita pengen nonton yang Sound ya di sini ya. Atau mungkin bukan Sound mungkin yang Despicable Me. Nah, jika kita ini nonton, nah di sini ya, ini tampilannya. Lalu di kanan ini ada tombol. Nah, yang pertama ini untuk play, lalu ada trailernya. Lalu misalnya kita udah nonton sebelumnya, sebelum kita ke Jellyfin, kita tinggal mark aja. Lalu kita misalnya suka sama film ini, kita bisa tekan tombol like. Jadi nanti dia masuk ke bagian favorit ya. Nah, nah bisa untuk user admin, biasanya di sini ada banyak opsi. Nah, mungkin untuk user biasa, kita misalnya dibatasin, ini bakal tak bisa ya. Nah, ini misalnya gambarnya ada mungkin ada metadata yang salah ya. Kita bisa untuk edit di bagian sini ya. Ada edit metadata, gambar, subtitle, habis itu ada media lain-lainnya ya. Oke, selanjutnya bisa saya akan mencontohkan lagi gimana membuat user baru di Jellyfin. Nah, di sini kita akan setup dulu untuk Jellyfin-nya. Misalnya kita ke user, lalu kita ke profile ya. Nah, tapi ya di sini kita untuk mengambil profile sendiri. Nah, untuk menambah user baru, kita bisa ke dashboard ya. Dashboard, lalu kita ke user. Nah, di sini kita bisa tambahkan user sendiri. Misalnya nih ada user defaultnya ini Kang Server, ini user adminnya. Kita pengen buat user tamu, yaitu user yang hanya bisa nonton saja dan tidak bisa mengedit file konfigurasi di file ini. Kita tinggal tambahkan aja. Lalu kita pengen namakan user tamu ini misalnya anak TK aja ya. For example, lalu passwordnya misalnya saya 128 ya, password simpelnya. Lalu kita cek di library access-nya, kita semuanya ya. Oke, misalnya seperti ini. Misalnya kita pengen user ini kita hanya bisa nonton di library IDN saja. Kita cuma cek IDN dan misalnya di film misalnya di folder film nih, oh ada film dewasa nih, kita nggak mau kamu nonton film dewasa dong. Jadi kita nggak usah cek di bagian library ini ya. Dan kalau misalnya kita pengen cek semua, kita tinggal enable access to libraries ya. Nah, mungkin kita coba dulu sekali-sekali ya. Coba kita pengen user ini cuma bisa nonton di folder IDN doang. Kita coba cek IDN saja, lalu kita save.
Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita coba buka di misalnya kita punya klien baru ya. Kita coba buka incognito, lalu kita buka IP Jellyfin-nya 17.251 ya. 257. Ini coba saya buka. Lalu kita login ke user yang tadi, misalnya anak TK aja ya. Kalau passwordnya ini. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa user ini cuma hanya bisa nonton di IDN saja. Dan jika nih user ingin menghapus sebuah file, nah lihat ya, tidak bisa ya. Nah, sekarang yang kedua lagi nih, gimana supaya user ini tidak bisa mendownload file ya? Misalnya kita pengen file ini terprotect dan ini nggak bisa download buat semua orang, jadi cuma bisa nonton di server ini doang. Kita supaya nih user ini tidak bisa download ya, mungkin kita coba balik lagi ke bagian laman admin, lalu kita ini masih di laman user ya. Misalnya kita pengen edit user ini nggak tidak bisa membuat download ya. Misalnya kita edit user dulu. Nah, lalu di sini kita ke bagian akses. Nah, di sini kita ini untuk akses library-nya ya. Ini untuk passwordnya. Oke, di profile ya. Kita cek di profile saja. Nah, di sini banyak opsi untuk user ini ya. Misalnya untuk profile ini, yang pertama untuk admin ada bagian allow this user to manage the server. Nah, di sini kalau kita cek ini di user ini, maka nanti user ini bisa mengedit semua file yang ada di Jellyfin. Nah, mungkin kita nggak mau kayak gitu ya. Kita pengen tetap protect. Lalu gimana cara supaya tak download untuk user ini? Nah, kita ke bagian order. Di sini ada tulisannya allow media downloads. Jadi user ini kita bisa download dari Jellyfin ini. Nah, kita misalnya nggak mau nih, user ini nggak mau film ini di download terus dong. Kita tinggal uncheck aja. Kita coba uncheck, kita coba save ya. Kita coba ke bagian tamu lagi, coba refresh. Oke, kita bisa lihat tombol downloadnya sudah menghilang ya. Dan kita cuma bisa nonton di Jellyfinnya saja. Nah, lihat, kayak cuma bisa nonton di Jellyfinnya saja. Oke, ini mungkin itu saja. Oke, itulah cara setup di Media Server dan Jellyfin ya. Mungkin untuk tutorial ini saya sampai sini dulu aja. Mungkin untuk explore lagi kita bisa explore untuk fitur lainnya dengan Jellyfin ya. Dan ini untuk tutorial saya sampai sini dulu saja. Dan terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk jika mungkin ada saran atau komentar, kita langsung aja komentar di video ini. Dan sekali lagi mohon maaf jika saya ada kesalahan. Dan akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.